Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 8. Adapun tema kami yakni zina dan homoseks. Jadi zina adalah pengertian zina salah satu perbuatan yang melakukan antara hubungan laki-laki dengan perempuan yang diperantara dengan pernikahan. Zina juga merupakan salah satu perbuatan yang sangat tidak baik. Namun yang melakukan perzinahan adalah dia sangat akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih sesuai dengan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina karena perbuatan zina adalah salah satu perbuatan keji dan mungkar. Macam-macam zina itu terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ialah zina yang sudah menikah namun melakukan yang namanya perselingkuhan. Kalau zina ghairu muhsan ialah zina yang belum menikah akan tetapi melakukan lawan jenis yang tidak diperantarai dengan pernikahan. Dampak negatif orang yang melakukan perzinahan ialah wajah akan menjadi pucat dan doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menghindari perbuatan zina ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpuasa karena itu juga salah satu cara untuk menghindari yang namanya perbuatan zina. Dan untuk lebih jelasnya akan dilanjut pemateri selanjutnya. B. Homoseksual. 1. Pengertian homoseksual. Homoseksual merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Disebut gay bila penderita laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual, atau rasa sayang terhadap sejenis. Secara sosiologis, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Menurut PPDGJ2, homoseksual adalah makna rasa ketertarikan perasaan, kasih sayang, hubungan perasaan dan atau secara erotik, baik secara eksklusif terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama dengan atau tanpa hubungan fisik, dalam pengertian yang disusung oleh para ahli kedokteran dan psikologi tersebut memaknai homoseksual bukan sebagai perilaku seksual semata, akan tetapi juga melibatkan adanya unsur emosi dan perasaan. Yang kedua yaitu jenis-jenis homoseksual. Berdasarkan perilaku yang diperlihatkan, homoseksual dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu homoseksual tulen. Jenis ini memenuhi gambaran stereotipik populer tentang laki-laki yang keperempuanan dan
atau sebaliknya perempuan yang kelaki-lakian. Bagi penderita yang memiliki kecenderungan homoseksual ini, daya tarik lawan jenis sama sekali tidak membuatnya terangsang. Bahkan sama sekali tidak mempunyai minat seksual terhadap lawan jenisnya. Selanjutnya, homoseksual malu-malu, yaitu kaum laki-laki yang suka mendatangi WC-WC umum atau tempat-tempat mandi uap, terdorong oleh hasrat homoseksual namun tidak mampu dan tidak berani menjalani hubungan personal yang cukup intim dengan orang-orang untuk mempraktikkan homoseksualitas. Selanjutnya yaitu homoseksual tersembunyi. Kelompok ini biasanya dari kelas menengah dan memiliki status sosial yang mereka rasa dilindungi dengan cara menyembunyikan homoseksualitas mereka. Homoseksualitas mereka biasanya hanya diketahui oleh sahabat-sahabat karib, kekasih mereka, atau orang tertentu yang jumlahnya sangat terbatas. Selanjutnya itu homosituasional. Homoseksualitas sejenis ini terjadi pada penderita yang hanya pada situasi yang mendesak, di mana kemungkinan tidak mendapatkan partner lain jenis, sehingga tingkah lakunya timbul sebagai usaha menyalurkan dorongan seksualnya. Yang selanjutnya itu biseksual, yaitu orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus. Penderita homoseksualitas ini dapat mencapai kepuasan erotis optimal baik dengan sama jenis maupun dengan lawan jenis. Selanjutnya itu homoseksual mapan. Sebagian besar kaum homoseksual menerima homoseksualitas mereka memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara bertanggung jawab dan mengikat diri dengan komunitas homoseksual setempat. Berdasarkan psikiatri, aspek kesehatan jiwa, homoseksual dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama homoseksual egosintonik. Secara homoseksual egosintonik adalah homoseksual yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya, tidak ada konflik bahwa sadar yang ditimbulkan, serta tidak ada desakan, dorongan atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya. Yang kedua yaitu homoseksualitas egodistonik. Homoseksual egodistonik adalah homoseksual yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis. Ia senantiasa tidak atau sedikit tidak terangsang oleh lawan jenis. Hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakan. Secara terus terang, ia menyatakan dorongan homoseksualnya menyebabkan ia merasa tidak disukai, cemas, dan sedih. Konflik psikis tersebut menyebabkan perasaan bersalah, kesepian, malu, cemas, dan depresi. Yang ketiga, hukuman perbuatan homoseks. Praktik homoseks dalam Islam dikenal dengan nama liwat. Baik gaya maupun lesbian masuk dalam kategori liwat. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Namun Iman Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir membedakan jika liwat hanya untuk gay, sementara lesbian disebut syihak. Praktik liwat jelas dilarang dalam Islam. Hal ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Dan kami yang telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun?
di dunia sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala tegas menyebut jika homoseksual adalah perbuatan fahsyah atau keji. Bukan hanya keji, namun perbuatan keji yang belum pernah dilakukan umat sebelumnya. Orang yang melakukan perbuatan ini juga disebut melampaui batas. Dari hadis pun sangat jelas terlihat haramnya perbuatan homoseksual. Orang yang melakukan hubungan seperti ini digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala enggan melihat kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi An-Nasa'i. Perbuatan homoseksual juga akan mendapat murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, dan beliau mengulangi perbuatan tersebut sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Nasa'i.